Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan umat ini dengan hari raya yang telah disyariatkan di dalam agama ini. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, telah datang sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabiyah Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau bertutur, kunna nu'mar an nakhruja, dahulu kami diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an nakhruja yaumal Id, untuk keluar pada hari raya Id, hatta yakhrujal bikru min khibriha, sampai-sampai anak-anak gadis keluar dari kamar-kamar mereka, hatta yakhruja al-huyyad fayakunanna khalfan nas, sampai-sampai wanita-wanita yang haid pun keluar untuk menyaksikan salat Id, dan mereka pun berada di belakang manusia. Kata Ummu Atiyah radhiyallahu an, fayukabbirna bitakbirihim, dan mereka pun bertakbir sebagaimana takbir yang dikumandangkan oleh kaum muslimin. Wa yad'una bidu'aihim, dan mereka berdoa sebagaimana doa kaum muslimin. Wa yarjuna bi barakati dzalikal yaumi wa fitrih, dan mereka berharap adanya akan keberkahan hari raya tersebut dan kesuciannya. Demikianlah penekanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum muslimin dan kaum muslimat, agar mereka mempersaksikan dan mengharapkan keberkahan pada hari Id tersebut. Kaum muslimin, pada hari Id ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahannya. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita di bulan Zulhijjah yang penuh dengan keberkahan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan hamba-hambanya dari siksaan api neraka dan mengampuni dosa mereka 1 tahun sebelum dan setelahnya. Para ulama juga menyebutkan mereka akan dijaga dari dosa, atau mereka akan diberi petunjuk
untuk bertaubat setelah mereka melakukan dosa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara keberkahan yang Allah berikan pada Yaumul Id, salat Id dilaksanakan kaum muslimin di pagi hari dalam keadaan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Daud rahimahumallahu ta'ala. An-Nabi SAW menyatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan untuk umatku di pagi-pagi hari mereka, kata Nabi SAW memohon kepada Allah. Maka banyak-banyak bersyukur kaum muslimin. Pada pagi yang barakah ini Allah berikan kesempatan bagi kita untuk datang melaksanakan sebuah syariat yang agung di dalam agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita menuju keberkahan di dunia dan keberkahan di akhirat. Kaum muslimin, keberkahan merupakan suatu impian yang senantiasa kita impikan. Tidaklah ada artinya masa dan hari yang kita lalui yang begitu panjang tanpa ada keberkahan di dalamnya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan, wal asri innal insana lafi khus, demi masa sungguhnya manusia sungguh di dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang saling mewasiatkan dengan kebenaran dan kesabaran. Demikian juga tidak ada artinya harta yang kita kumpulkan yang begitu banyak kaum muslimin tanpa ada keberkahan di dalamnya. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mensifatkan anak Adam yang tidak pernah merasa kecukupan dikarenakan tidak ada keberkahan di dalamnya? Lau kana libni Adam wadiyani minaz zahab labtagha as-salasa. Kalau seandainya Bani Adam, anak cucu keturunan Adam itu memiliki 2 lembah dari emas, maka sungguh dia akan mencari yang ketiganya. Itulah sifat orang-orang yang tidak ada keberkahan di dalam hartanya kaum muslimin. Sehingga mintalah keberkahan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana Rasul dan para Nabi juga meminta keberkahan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari banjir bandang sebagai azab yang menimpa kaum beliau, apa kata beliau yang Allah nukilkan di dalam Al-Quran? Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan. Ya Allah, turunkanlah aku di sebuah tempat yang berbarakah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang saya muliakan, sehingga sebab-sebab menuju keberkahan itu sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama ialah iman dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walau anna ahlal qura, kalau seandainya suatu kaum amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, sungguh kami akan bukakan untuk mereka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu, namun kebanyakan manusia itu dusta. Fa akhadnahum bima kanu yakzibun, dan kami hukum mereka, kata Allah, disebabkan kedustaan yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga hiasilah diri ini yang bergelimbangan dengan kemaksiatan kepada Allah dengan amalan saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal saleh, dan baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalasi, mengganjari amalan mereka dengan yang lebih baik.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika keimanan kita jaga dan amalan soleh kita lakukan, keamanan pun akan dapat kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan, kata Allah, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari sisi Allah tabaraka wa taala. Sehingga jangan nodai amalan soleh yang kita lakukan, kaum muslimin. Jangan kita nodai. Korban yang kita keluarkan jangan dinodai, disebabkan riak dan sebagainya, disebabkan kemaksiatan kepada Allah. Salat yang kita lakukan murnikan untuk Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Qul inna salati, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sesembelihanku, korbanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kehidupan dan kematianku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, la syarika lahu wa bidzalika umirtu, tidak ada sekutu bagi Allah padanya, dan untuk itulah aku diperintah, wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang yang pertama kali yang berserah diri kepada Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesyirikan itulah yang akan menghancurkan pahala-pahala yang kita kumpulkan di balik amalan yang kita lakukan. Bahkan kaum muslimin, kesyirikan itulah yang akan menyebabkan datangnya ujian, cobaan dan siksaan dari Allah. Kesyirikan, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang biasa mendatangi dukun, maka hindarkanlah yang demikian. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ata kahinan, siapa saja yang mendatangi dukun aw arwafan, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama, orang yang melakukan kesyirikan, kata Allah, bagaikan dia terombang-ambing di atas langit, dipatuk oleh burung-burung kaum muslimin, kemudian dilayang-layangkan oleh angin pada tempat yang sangat jauh. Demikianlah ya Allah sebutkan kondisi orang-orang musyrik. Sehingga sebaik-baik amalan yang kita lakukan adalah sesuatu yang kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaum muslimin, makmurkanlah diri dengan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau anna ahlal kitab amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyiatihim, kalau seandainya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu beriman dan bertakwa kepada Allah, lakaffarna anhum sayyiatihim, dan sungguh kami akan mengampuni dosa-dosa mereka, kata Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bukakan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia duga-duga. Kaum muslimin, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hiasilah diri ini kaum muslimin dengan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Yang ketiga, kaum muslimin, belajarlah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala agar keberkahan itu ada di dalam kehidupan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah pahamkan dia tentang urusan agamanya.
Para ulama menyebutkan ketika seseorang tidak diberikan oleh Allah pemahaman di dalam agama, tidak mengerti agamanya, salat saja tidak bisa, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu menunjukkan Allah belum menginginkan kebaikan untuk dirinya. Maka sebuah upaya seseorang untuk mencari ilmu agama Allah adalah sebuah upaya untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin, bagaimanakah Nabi Isa alaihi salam bertutur yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Ketika Nabi Isa alaihi salam bisa berbicara sewaktu kecil beliau, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, Allah menjadikan diriku berbarakah dimanapun aku berada. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujahid, maknanya Allah menjadikan beliau sebagai orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan kaum muslimin. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepadamu dari Allah cahaya, ilmu, wa kitabun mubin, dan Al-Quranul Karim. Aw man kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu min nur. Apakah sama, kata Allah, seseorang yang dahulunya mati, kata Allah, kemudian kami hidupkan, kami berikan cahaya ilmu kepadanya, yamshi bihin nas, dia pun berjalan di hadapan manusia dengan ilmu yang dia miliki. Kaman masaluhu fi dhulumat falaysa bi kharijin minha, samakah dengan orang yang berada di dalam kegelapan dan tidak pernah keluar dari kegelapan tersebut. Allah telah datangkan cahaya, maka carilah cahaya itu kaum muslimin, yaitu dengan menimba ilmu agama Allah tabaraka wa taala. Yang keempat, kaum muslimin, dari perkara yang akan mendatangkan keberkahan pada diri seseorang dan keluarganya, menjalin kebersamaan, bersatu di dalam agama, bersatu di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika terjadi permasalahan dan perpecahan, kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Seorang sahabat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna na'kul wala nashba. Ya Rasul, kami itu makan tapi tidak pernah kenyang, kata sahabat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala'allakum ta'kuluna mutafarriqin. Boleh jadi hal itu disebabkan, kata Nabi, dikarenakan kamu semuanya, kata Nabi, makan namun berpisah-pisah, tidak berjamaah makannya, sehingga itulah yang menyebabkan engkau makan tapi tidak pernah kenyang. Kaum muslimin, begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umat ini untuk menjalin kebersamaan dengan saudaranya, berjalan di atas sunnah Nabi, mencintai orang-orang saleh. Dua orang yang perlu kita pergauli dengan baik, yang senantiasa kita bersama mereka, kaum muslimin. Yang pertama adalah orang berilmu, para ulama. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-barakatu ma'a kabirikum, keberkahan itu ada bersama ulama-ulama besar di antara kamu. Keberkahan itu ada pada orang-orang saleh. Yang kedua, kaum muslimin, bersama pemerintah. Jangan suka mencela pemerintah, jangan suka mengkambing hitamkan pemerintah dari setiap perkara yang terjadi. Ketahuilah kaum muslimin, cobaan yang kita rasakan, cobaan yang menimpa diri kita, itu disebabkan dosa kita sendiri, bukan salah pemerintah. Sedikit salah pemerintah kemudian dihujat, maka ini tidak dibenarkan di dalam Islam, kaum muslimin. Lihatlah apa yang diajarkan oleh ulama besar yang bernama Fudail bin Iyad. Lau kanat li da'watun mustajabah, kalau seandainya aku memiliki satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, maka sungguh aku peruntukkan doa tersebut untuk pemimpinku.
Dikarenakan ketika aku mendoakan sang pemimpin, maka banyak rakyat yang mendapatkan kebaikannya. Namun ketika aku doakan untuk diriku semata, maka hanya aku yang mendapatkan kebaikan. Pemerintah kaum muslimin, penguasa, dijunjung tinggi di dalam Islam, tidak boleh memberontak kepada mereka, tidak boleh menghujat mereka, mencela mereka kaum muslimin. Bahkan Nabi SAW menyatakan, man faraqal jamaah qayyida shibrin famata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang memecah barisan kaum muslimin, memberontak kepada penguasanya satu jengkal saja, maka kemudian dia meninggal dunia di dalam pemberontakan tersebut, maka sungguh dia telah mati seperti mati jahiliyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka junjunglah penguasa kita, doakan mereka kebaikan, ya, doakan mereka kebaikan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika mereka baik, maka rakyat pun akan menjadi baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya kaum muslimin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan yang Allah berikan. Ridha dengan pemberian yang Allah berikan kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menyatakan, innallaha yabtali 'abdahu bima atah. Sesungguhnya Allah menguji hamba-hambanya dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Faman radiya bima qassamallahu lah yubarak lahu fi. Barang siapa yang ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka keberkahan dia dapatkan. Wal man lam yurdi, dan barang siapa yang tidak ridha dengan apa yang Allah berikan, la yubarak lahu fi, maka tidak ada keberkahan untuk dirinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup kaum muslimin, ada beberapa nasihat yang kita sampaikan. Yang pertama, siapa saja yang diberikan amanah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, memegang sebuah amanah, jagalah amanah ini dengan sebaik-baiknya. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ada seseorang yang diberikan amanah kepadanya, kemudian dia lalaikan amanahnya. Dia lalaikan bukan dikarenakan ketidakmampuannya, namun sengaja dia lalaikan amanah tersebut, maka diharamkan surga untuk dirinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan tentang tanggung jawabnya. Yang kedua, bagi sang suami, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah bebatuan dan manusia, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan seorang laki-laki yang dayus, yang membiarkan kemaksiatan di tengah keluarganya, ketika sang istri bermaksiat dia biarkan, ketika sang anak bermaksiat dia biarkan, yang disebut dengan dayus, maka ini salah satu orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satu ciri orang-orang yang tidak memasuki surganya Allah, laki-laki yang dayus, yang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar terhadap keluarganya. Kaum muslimin, maka sampaikanlah bimbingan-bimbingan yang terbaik untuk istri kita, sampaikanlah bimbingan-bimbingan yang terbaik untuk anak-anak kita. Semoga amalan ini kaum muslimin akan memberikan keberkahan di tengah-tengah keluarga kita. Kemudian yang berikutnya kaum muslimin, untuk para istri, jagalah salatmu, jagalah puasamu, jagalah kehormatanmu, dan taatlah kepada suamimu, maka engkau akan memasuki surganya Allah dari pintu manapun yang engkau kehendaki, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sia-siakan yang demikian. Jangan engkau kufuri di setiap pemberian yang diberikan oleh sang suami.
Rasul sallallahu alaihi wasallam pada khutbah Id beliau menasihatkan kaum wanita untuk bersedekah, memperbanyak sedekah, dikarenakan kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Dikarenakan kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita, disebabkan kebanyakan dari mereka suka melaknat sang suami dan mengkufuri setiap pengorbanan yang diberikan oleh sang suami. Satu kesalahan yang engkau lakukan wahai suami, maka terhapuskan bagi sang wanita dan sang istri seluruh kebaikan yang pernah engkau curahkan untuk dirinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, jangan lupakan, ini merupakan sangat penting, hal yang sangat penting kaum muslimin. Jangan pernah lupakan orang-orang yang lemah yang ada di sekitar kita. Jangan lupakan orang-orang lemah yang ada di sekitar kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu menyatakan, la yusta'anun wala turzakun illa bidu'afaikum. Engkau tidak akan ditolong, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak akan diberikan rezeki dan keberkahan pada rezekimu melainkan melalui keberadaan orang-orang yang lemah di antara kamu. Ya. Sehingga ada orang-orang yang lemah di antara kita kaum muslimin, itu sebenarnya mengundang diri kita untuk mendapatkan rezeki yang barakah dengan menyantuni mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dapat kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan hendaklah kita resapkan di dalam hati ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah untuk senantiasa mempersiapkan amalan kita sebagai bekal kita untuk menempuh negeri yang sangat panjang setelah ini kaum muslimin, yang nanti di akhirat itu hanya ada dua surga dan neraka. Allah telah persiapkan dua jalan di dunia ini jalan kebaikan, ini jalan kesesatan. Maka berusahalah, memohonlah kepada Allah untuk senantiasa menempuh jalan kebaikan ini dan istiqamah di atasnya sampai menuju surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallah, subhana rabbi rabbil izzati amma yasifun, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.